Oke, kemarin kita masih melanjutkan tentang New World Order. Jadi di sini saya akan membahas banyak di kitab Wahyu, karena banyak kitab Wahyu yang jarang di antara di sini yang membaca kitab Wahyu. Adakah di sini yang membaca kitab Wahyu sampai habis? Ada? Kayaknya nggak ada deh. Hah? Kalau nggak ada, bersyukur ada di GPI HOC. Kamu dibacakan, kalian di sini dibacakan di gereja, ya. Karena kitab Wahyu itu jarang dikhotbahkan di gereja-gereja, tetapi kitab Wahyu mengenai apa yang terjadi di akan datang, apa rencana Tuhan bagi seluruh umat manusia. Makanya akan dibacakan di tempat ini, dijelaskan di tempat ini, kita seperti murid mendengar. Dan saya berharap semua tidak masuk ke dalam masa tribulasi, tetapi semua akan dijemput oleh Tuhan. Jadi kalau yang sering datang gereja bersyukur ya, karena saya sepertinya apa yang terjadi di khotbah-khotbah maupun apa yang terjadi di sini kayak ditentukan oleh Tuhan. Seperti kemarin untuk Natalan lagi itu adalah drama mengenai kambing dan domba, itu adalah penghakiman antara kambing dan domba, itu adalah ketentuan terakhir untuk masuk surga. Setelah engkau beriman, setelah engkau percaya sama Tuhan, engkau harus menunjukkan kasih kepada banyak orang. Tidak saja beriman, tidak aja hebat di mimbar, hebat pelayanan, tapi tidak punya kasih. Jadi itu adalah ketentuan Tuhan untuk masuk ke surga. Jadi kita harus semua perintah Tuhan kita lakukan persatu, maka kita akan sampai menjadi sempurna sama seperti Kristus sempurna. Dan hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yuk lanjut aja cepat. Nah, ini kemarin saya sudah jelaskan bahwa di sini pemerintahan nanti, ini pemerintahan walaupun ini sekarang sudah terbentuk, sebetulnya sekarang sudah terbentuk, sudah. Tapi Tuhan belum memberi kuasa penuh kepada New World Order. Karena Tuhan akan memberi kuasa penuh kepada New World Order itu setelah The Great Tribulation. Pada saat The Great Tribulation, Tuhan memberikan kuasa penuh selama 3,5 tahun kepada binatang itu untuk mau ngapain manusia, mau menjatuhkan manusia, membunuh manusia, apapun Tuhan berikan kepada kuasa manusia. Tetapi saat ini belum diberikan oleh Tuhan. Jadi selama Roh Kudus masih ada di tempat ini, kuasa kejahatan belum bekerja. Karena ada yang menahan yaitu apa? The church, yaitu jemaat-jemaat Tuhan. Jadi New World Order sudah terjadi, sebetulnya sudah. Karena saya lihat agendanya dari tahun 2020 sampai 2030 kalau nggak salah. Jadi sudah dong. Tetapi mereka belum diberi kuasa penuh, mereka masih menjalankan misi, agenda, targetnya secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, tetapi mereka belum diberikan kuasa penuh oleh Tuhan. Jadi kuasa penuh akan diberikan ke masa tribulasi yang next, yang 3,5 tahun, yang the great, yang kesusahan besar. Jadi kita tahu sadar ya, berarti di dunia ini segala kuasa pemerintahan ada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak usah khawatir atas hidup ini. Kalau kita tahu sumbernya, kita datang aja ke sumbernya. Karena kuasa di bumi ini, kuasa kejahatan aja diizinkan Tuhan. Kalau tidak diizinkan tidak akan. Karena itu kita belajar bagaimana Tuhan mengizinkan kuasa kegelapan yang berkuasa. Yang lalu kita belajar kenapa diizinkan Antikris. Karena Tuhan ngasih gembala kepada Israel, tapi gembala itu tidak dihormati, tidak diperlakukan dengan baik, maka Tuhan mengizinkan gembala yang akan memerintah seluruh dunia, yaitu si Antikris. Supaya Tuhan lihat ya, Tuhan Yesus gembala yang baik, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan kasih jalan keluar, kemudian Tuhan mengajar, Tuhan memberi makan orang, Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan mengusir setan-setan, Tuhan melakukan hal yang baik tetapi tidak dihargai. Dan Tuhan akan membuat orang-orang dunia melihat bahwa nanti akan aku bangkitkan seorang gembala yang menguasai dunia, yang tidak peduli sama kamu. Kamu mau mati biarin, kamu mau diambil dagingnya biarin, kamu mau ngapain, mau sakit biarin. Nah dari situ orang-orang Israel
mulai sadar, aduh, dulu aku punya gembala Tuhan Yesus, tetapi kita tolak. Tetapi saat Antikris menguasai Yehuda, menguasai Israel, dan Israel disembelih, dibunuh semua, disiksa, di dalam pembuangan, di penjara, mereka baru sadar mereka membutuhkan seorang juru selamat seperti Yesus. Dan saat mereka sadar, baru keselamatan terjadi. Tuhan Yesus datang kedua kali di Armageddon. Jadi ceritanya begitu. Ini adalah skenario daripada Tuhan. Kita harus belajar skenarionya Tuhan. Kalau kita belajar rencana Tuhan, di dalam Alkitab, kita tidak akan takut menghadapi hidup. Karena kita tahu the creator, semua adalah penulis skenario, penulis cerita adalah Tuhan sendiri, ya. Yuk kita belajar di sini. Jadi nanti akan terjadi pembentukan New World Order, yaitu satu pemerintahan baru, satu agama baru, satu agama, satu pemerintahan, dan satu mata uang. Kenapa? Karena pada saat di Nimrod itu mereka bersatu di bawah satu kekuasaan. Pada saat mereka di Land of Sinar, kemudian Nimrod membangun kota yang tinggi, kemudian semua orang menyembah kepada dia, semua orang di bawah kekuasaan dia. Dan kemudian ini adalah the spirit of Babylon. Spirit of Babylon kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kan setelah dihancurkan ya itu ya, Menara Babel dihancurkan, mereka terserak kemana? Ke seluruh dunia. Dan kemudian mereka akan membangun kembali yang namanya Menara Babel modern, yaitu Babel baru. Yang Babel baru yang disebut New World Order, dengan mempersatukan seluruh suku, bangsa, negara, seluruh pemerintahan, seluruh agama di dalam satu agama nanti, kemudian mempersatukan semuanya di dalam satu agama, satu pemerintahan, bahkan mata uang juga dibuat. Tidak bisa hanya satu. Kalau saya lihat, kalau mata uang satu, berarti bank-bank tutup di seluruh dunia. Bank-bank berarti tutup karena hanya satu bank, satu mata uang. Dan itu tanpa cash tanpa paper money ya. Tanpa paper money itu berarti bakalnya bank-bank di seluruh dunia akan kolaps, dan hanya satu bank yang ada, yaitu Bank Dunia. Dan Bank Dunia kita tahu bahwa itu dikuasai oleh si iblis, yaitu Rothschild, yang menjadi naga di dalam cerita ini, ya. Nanti kita belajar bagaimana. Saya juga belajar galinya juga lumayan lama, tapi ini adalah suatu khotbah yang sulit. Ini akhir zaman tuh khotbah yang sulit, ya. Tapi saya berusaha menjelaskan dengan sebisa saya. Yuk kemudian kita lihat di sini bagaimana naga atau seed of Nimrod. Seed itu apa? Benih daripada Nimrod yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Itu mereka akan lagi, setelah mereka tersebar seluruh dunia, ternyata mereka nggak berhenti. Setelah mereka tersebar, dihancurkan oleh Tuhan, bahasanya akhirnya punya bahasa banyak ya, bahasa terbagi-bagi, mereka tersebar, tetapi seed benih-benih itu, keturunannya, mereka tidak akan berhenti, tetap ingin membangun Babel baru dan tetap melawan Tuhan. Ya, karena dari semula Nimrod dengan istrinya yaitu Semiramis itu bukan penyembah Tuhan. Mereka adalah penyembah Baal. Pada saat itu penyembah Baal. Dari dulu Baal sampai sekarang masih terjadi. Penyembahan Baal dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Tapi bentuknya saja yang beda-beda. Ngerti ya? Kalau Baal dulu bentuknya mungkin ada kambing, domba, lembu ya. Sapi apa kerbau ya? Apa itu yang di mana? Di padang gurun Mesir itu apa itu? Lembu ya. Kalau dulu Baal mungkin dalam bentuknya lembu, tetapi Baal sekarang bukan dalam bentuk lembu lagi, tapi dialogarisan dalam masing-masing negara masing-masing. Jadi kalau dulu ada penyembahan Baal, sekarang pun masih ada penyembahan Baal. Ternyata penyembahan Baal itu terjadi sampai akhir zaman ini. Ada ayatnya, ada, nanti kita jelaskan. Ya, jadi kita tahu bahwa seed of Nimrod, benih dari Nimrod yang tersebar ke seluruh dunia,
itu masih punya pikiran, masih punya perencanaan, dia tidak mau digagalkan oleh Tuhan. Walaupun saat itu gagal. Dan apa yang terjadi? Menara Nimrod itu dihancurkan sama Tuhan. Sampai sekarang tidak diketahui asal muasalnya menara Nimrod. Kenapa? Karena sampai kalau Tuhan sudah, kalau tempat itu sudah jahat di mata Tuhan, Tuhan tenggelamkan, Tuhan apakan, sampai seperti yang terjadi di Pompai, itu juga orangnya pada dugem, pada bercina, itu Tuhan sampai hancurkan, sampai kena lemburan gunung berapi sampai hancur, sampai sekarang tempatnya tidak diketahui. Bahkan tempat sekarang Nimrod dulu mendirikan Babel itu sampai sekarang tidak diketahui. Kenapa? Karena tidak ada jejaknya. Karena kalau Tuhan sudah menghukum suatu kota, sudah habis. Bahkan sekarang tempat Lot aja, tempat Lot, Sodom dan Gomora, apakah tahu tempatnya? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau Tuhan sudah menghancurkan sampai tidak bersisa. Jadi setelah mereka menyingkir ke seluruh dunia, tetapi keinginan mereka untuk membangun suatu tempat dan mempersatukan seluruh orang itu masih ada. Dan ternyata Tuhan berkata apa? Apa yang dilakukan manusia itu pasti berhasil. Tuhan tahu bahwa manusia itu gigih, manusia itu ada backingnya juga. Makanya Tuhan berkata apa yang dilakukan berhasil. Dan inilah mereka sudah ternyata kalau saya melihat mereka sudah merencanakan sejak dari dulu. Sejak dari dulu mereka Tuhan menghancurkan Babel. Orang-orangnya bahkan keturunannya masih tetap ingin membangun Babel yang baru. Ya, dan inilah yang sampai terjadi sampai akhir ini. Kalau kita mau kita lihat keturunannya Nimrod sampai ke sini, keturunannya Kain sampai ke sini, keturunannya Esau sampai ke sini, itulah yang membangun Babel. Kenapa? Karena saya lihat keadaan di dunia ini tidak jauh-jauh daripada Israel. Kalau saya lihat dari kita cari benang merahnya tidak akan jauh dari Israel. Dari keturunan Nimrod, meskipun sekarang mereka sudah namanya sudah nama-nama asing, kayak ini Rothschild udah nama asing, tetapi Rothschild juga keturunan daripada Yahudi. Berarti kalau kamu lihat benang merahnya, dia pasti keturunan dari salah satu antara orang-orang yang dari dulu tidak pernah namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, jadi ada yang Tuhan tetapkan namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, seperti Esau, kemudian seperti siapa lagi? Nimrod, ya toh, seperti Kain. Nah, itu namanya tidak pernah dicatat dalam kitab kehidupan. Lah, beranak pinak keturunannya itu yang akan menjadi seteru untuk Tuhan, menjadi musuh daripada Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa New World Order itu adalah pemerintahan dunia. Kita lihat di sini aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10, berkepala 7. Bertanduk 10 itu artinya raja. Kalau berkepala 7 itu kingdom itu empire itu negara besar, kerajaan. Kalau berkepala 7, kalau yang namanya bertanduk 10 itu raja-raja yang memerintah. Kemudian berkepala 7 itu adalah kingdom, kerajaan besar. Di atas tanduknya pada 10 mahkota. Mahkota itu kenapa? Kalau 10 mahkota itu saat itu mereka di crown itu berarti berkuasa. Kalau tanduk tidak ada mahkota berarti dia raja yang pada saat akhir zaman tidak berkuasa. Cuman raja-raja doang memerintah tapi dia tidak punya kuasa untuk memimpin New World Order, untuk menjadi pemimpin. Mungkin di dunia mungkin ada raja ada 100 apa 200 raja. Tetapi yang di crown hanya 10. Kenapa di crown hanya 10? Yang 10 itu yang akan berdiri, akan tampil dan mengatur, memerintah. Jadi yang lainnya enggak ngatur, gitu namanya. Makanya di sini dikasih crown. Crown itu jadi 10 itu yang akan di crown. Crown itu berarti dia yang akan mengatur nanti the New World Order, ya. Dan pada kepalanya tertulis nama hujat. Binatang yang kulihat serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatan
Naga itu memberikan kekuatan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, macan tutul. Macan tutul itu adalah Gris. Kita lihat, ingat kalau belajar dari kitab Daniel, macan tutul itu Gris. Kemudian kakinya kaki beruang. Kaki beruang itu adalah Media Persia. Kemudian kita belajar mulutnya seperti mulut singa, Babylon, Nebukadnezar. Jadi kalau kita lihat, berarti binatang itu adalah koalisi. Koalisi dari Yunani, koalisi dari Irak, koalisi dari Iran. Jadi kenapa binatang? Jadi itu adalah negara-negara persekutuan jadi perkoalisi dari Yunani, Iran, dan Irak. Ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya. Berarti kalau lihat dari badan ini badan ini terdiri dari 3 kingdom kerajaan, bahkan 4 nantinya. Kenapa? 1 adalah Irak, Iran, dan Yunani. Jadi kita lihat bahwa kita lihat di sini ya, bahwa United States, saya tanya, kok United States bisa gambarnya persis sama Wahyu 13. Saya tuh mikir, ternyata saya baru sadar bahwa Yunani itu adalah negara Eropa. Kenapa? Saya mikir, kok United States kok gambarnya persis banget dengan ini. Ternyata saya tahu bahwa UN itu adalah United Nation, PBB. Itu adalah kumpulan dari negara-negara termasuk Eropa. Ternyata di sini Yunani itu sudah, waktu disebut Yunani itu termasuk negara Eropa, bahkan Eropa Tengah, Eropa Timur itu termasuk, bahkan seluruh dunia itu di dalam jajahan ini semua. Makanya saya kaget loh, kok UN, United Nation, itu kan penggabungan dari dunia-dunia, kok bisa gambarnya persis. Begitu saya pelajari Mesir itu ke kingdom, kingdom itu kerajaan, ke Babylon itu meliputi apa? Ternyata meluas. Mesir termasuk. Jadi kalau saya lihat Iran, saya lihat kerajaan kan kingdom, kerajaan Media Persia. Itu termasuk apa? Ternyata kerajaan Media Persia itu termasuk Suriah sama Mesir. Jadi yang namanya kingdom itu bukan satu negara. Ternyata mereka sudah mencaplok ini. Makanya jadi United Nation. Jadi di dalam United Nation itu adalah gabungan seluruh negara-negara. Saya pelajari, makanya dia punya simbol ini persis dengan simbol yang di Tuhan tuh hebat ya. Ini saya kenapa kok hebat? Ini baru terjadi barusan. Padahal firman itu terjadi pada saat di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu berapa? 2000 tahun yang lalu. Sudah dikatakan seperti ini. 2000 tahun yang lalu sudah diprediksi, dan ini baru di United Kingdom statunya persis dengan apa yang dikatakan Tuhan. Saya lihat, wow, Bible itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi apa yang terjadi di masa depan, makanya Tuhan itu Alfa dan Omega. Benar. Ya kita lihat ya. Jadi kita lihat di sini, ini kemudian satu pemimpin dunia, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, mengalahkan mereka, dan diberikan kuasa untuk setiap khusus. Jadi Tuhan sudah memperkenankan. Bayangkan, Tuhan membuat satu kerajaan, bukan kerajaan, seluruh dunia. Itu badan itu kan, itu gabungan dari banyak raja ya, banyak negara di dunia. Bahkan untuk memberikan kuasa untuk mengalahkan orang-orang kudus. Dan semua orang yang di diam bumi harus menyembahnya, setiap orang yang namanya tidak tertulis. Semua orang yang tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba. Dan semua yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Berarti kalau nama kita tertulis di dalam kehidupan. Tapi ingat tuh, Bapak Gembala pernah cerita di kitab Wahyu, namamu bisa hapus. Bisa dihapus.
Mungkin bisa dijelaskan lagi di kayaknya di pesan dalam 7 gereja. Ya, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Ingat loh, pesan Tuhan, nama kita kalau sudah dicatat dalam kehidupan, Bu, saya sudah percaya Tuhan, jadi saya sudah santai. Belum tentu. Kalau ingat, kamu dihakimi bukan oleh iman, kamu dihakimi oleh perbuatan. Yes, kamu selamat karena anugerah, tetapi kamu dihakimi bukan oleh iman, dihakimi oleh perbuatanmu. Kalau perbuatanmu tidak bagus, namamu dicoret. Jadi ingat ya, kita di sini ada satu pemimpin dunia. Kita ingat, ternyata kita lihat bahwa 10, kita lihat di sana ada bertanduk 10 kepala 7. Lah kepalanya ternyata ini Mesir, Suriah, Irak, Iran, Yunani, Roma. Ini kepalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan terakhir Islami. Kenapa saya bilang Islam? Karena Roma waktu itu hancur. Begitu Roma memerintah. Ingat, Roma itu memerintah pada zaman Yohanes. Pada zaman Yesus yang memerintah siapa? Kerajaan Roma. Setelah Yesus disalib, kemudian Roma dihancurkan oleh Ottoman Empire. Ottoman Empire itu adalah kekhalifahan, Islamic Caliphate. Jadi setelah Yesus mati, Yesus akhirnya, Tuhan hapus biarlah dosaku yang akan menanggung. Benar ya? Dosaku yang akan menanggung, darahnya akan ditanggungkan kepadaku. Waktu Yesus disalib, kemudian saat itu Titus menghancurkan Bait Allah, ya toh? Kemudian itu waktu itu dulu. Kemudian saat itu Roma dihancurkan oleh Ottoman Empire, dan kemudian Ottoman Empire itu orang dari negara Islam. Namanya yang menghancurkan Israel itu adalah Yahudi, yang menghancurkan kerajaan Roma adalah namanya Sultan Mehmed. Saya sampai belajar loh. Sultan Mehmed itu yang menghancurkan Roma. Jadi setelah Roma dipegang oleh Ottoman Empire, kekaisaran Islam, semua bagian Roma jadi milik siapa? Jadi milik Islam. Aku bilang, loh kenapa kekaisaran ini besar banget? Oh ternyata waktu Roma menguasai, menguasai dunia, Roma sudah punya bagian Yunani, Irak, Iran, Suriah, Mesir, itu sudah punya Roma. Jadi waktu Roma menguasai dunia, jadi dia waktu itu menghancurkan Yunani. Yunani sudah punya Irak, Iran, Suriah, Mesir. Nah, kemudian Yunani diambil Roma. Pada saat Yunani menguasai Roma Iran sudah punya, ini sudah yang atas ini sudah milik Yunani. Pada saat Roma dihancurkan oleh Islam, Ottoman Empire, Roma sudah punya ini. Jadi pada saat Islam menghancurkan Roma, ini semua sudah milik Islam. Oh makanya kekuasaan Islam besar. Makanya saya lihat di Eropa banyak orang Islam. Saya lihat di seluruh negara-negara itu banyak Islam semua. Kenapa? Saya lihat kok Mesir Islam, Suriah Islam, Irak Islam, ini Islam, ini Islam. Ini juga daerah Roma juga banyak Islam. Ternyata ini semua di dalam kekuasaan Islam. Saya baru tahu kenapa sih kok Islam bisa. Ternyata pada saat dia menghancurkan Roma, Roma sudah punya wilayah yang sangat besar. Begitu dihancurkan, semua wilayah diambil oleh Islam. Gitu loh, ternyata begitu. Makanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kepala. Lah 7 kepala itu nanti 10 mahkota. Lah dari 7 kepala ini berarti yang terakhir nanti akan memerintah adalah ini. Kan sudah diambil. Lah kemudian Islam Khalifat kenapa sekarang mati? Islam itu mati, kenapa mati? Matinya kenapa? Pada saat perang dunia ke-1 baru mati. Jadi kekaisaran Islam, ini yang Islamic Caliphate, itu kalah perang pada perang dunia 1.
pada Perang Dunia I dia memihak Jerman dan seluruh dunia menyerang dia, dia kalah. Dan pada saat kalah ada pemberontakan di dalam negaranya sendiri, di dalam negara Ottoman Empire yang sekarang disebut Turki. Nah, Turki pemberontak di atas Atatürk. Tahu yang Atatürk, kita pernah ke sana ya, dia makam Atatürk gitu. Atatürk itu memberi pemberontakan di dalam negeri, mengalahkan tentara Islam. Tentara Islam dikalahkan, akhirnya dia melepas satu-satu. Jadi dilepas. Jadi Mesir terpaksa lepas, Suriah lepas, Irak lepas, Iran lepas, Yunani lepas. Akhirnya mereka berdiri sendiri-sendiri. Kenapa? Karena Islam sudah dikalahkan, Perang Dunia I dikalahkan, jebret dikalahkan. Begitu kalah di dalam dirinya sendiri ada di dalam Turki sendiri, Ottoman Empire dari Turki. Di dalam dirinya sendiri ada pemberontakan di dalam negeri. Akhirnya kekaisaran dihancurkan, diganti Republik Turki yang dipimpin oleh Atatürk, itu yang sekarang sudah meninggal. Nah, setelah Islam hancur, mulai berkurang, mulai tidak punya pengaruh. Kenapa tidak punya pengaruh? Ini lepas. Islam tidak punya pengaruh, setelah tidak punya pengaruh, akhirnya dia menjadi orang sendiri sudah. Makanya di Alkitab dibilang orang yang kena binatang yang kena pedang, yang pada saat itu dia akan bangkit kembali. Dan nanti itu Perang Dunia, nanti kekaisaran Islam akan bangkit kembali di akhir zaman ini. Dan kekaisaran Islam nanti akan bangkit kembali di akhir zaman. Dengan cara apa? Pakai perang. Tadi kalah oleh perang. Kekaisaran Khalifat Islam kalah oleh Perang Dunia Pertama. Nanti dia pakai Perang Dunia ketiga. Pakai Perang Dunia III. Kalau dia menang perang, dia akan menguasai seluruh dunia. Ya, itu ceritanya begitu. Lah, Bu, kita tahu nanti lihat kalau ternyata pengaruh kingdom itu besar banget, ya. Jadi itu ceritanya. Jadi kita lihat di sini bagaimana yang disebut 7 kepala itu adalah 7 negara yang menganu Israel. 7 negara yang memusuhi Israel. Egypt, Suriah, Babylon itu Irak, Iran, Yunani, Roma, Revised Roman. Tetapi kingdomnya adalah Babylon, Persia, Greece, Roma. Itu kingdom, itu kerajaan besar. Karena karena saling menguasai. Ya, kita tahu bahwa ternyata apa yang di Alkitab memang benar-benar terjadi, dan Tuhan sudah mengetahui bahwa ternyata yang disebut binatang itu adalah gabungan negara-negara di seluruh Indonesia. Karena ternyata negara-negara seluruh dunia itu adalah merupakan negara jajahan. Yuk kita lanjut. Loh. Terus kemudian kemunculan Antikris. Aku melihat di dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang keempat yang menakutkan. Ini sama, bergigi besar dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Terdahulu itu ya Babylon, itu yang dulu yang Babylon, singa, beruang, leopard, itu berbeda. Ini lebih keras lagi. Kenapa? Karena binatang ini berasal dari Roman. Roman tuh kekuasaannya udah besar. Tadi kan Islam menaklukkan Roma, sedangkan Roma kekuasaannya udah besar. Kekuasaan Roma termasuk Babylon, kekuasaan Roma termasuk Irak. Iran itu termasuk kekuasaan Roma. Jadi Roma sudah menguasai banyak tempat. Makanya di sini binatangnya besar. Kenapa? Karena sudah makan tuh memakan banyak wilayah. Nah, makanya binatangnya besar, meremukkan. Ya betul. Kemudian kita lihat, sementara aku memperhatikan tanduk itu tampak tumbuh di antara tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Berarti kalau tanduk itu ada 10 dari gede segini, ini seluruh dunia ya, negara seluruh dunia. Nanti ada 10 raja yang muncul. 10 raja yang muncul di akhir zaman, 10 raja yang muncul. Nanti 3 dia akan dibunuh. 3 kan antara dibunuh, saya enggak ngerti ya, antara 3 dibunuh atau dilengserkan.
Jadi ada 10 yang berkuasa di antara ini, nanti 3 dilengsarkan atau dibunuh, kemudian baru muncul antikris. Jadi yang berkuasa nanti bukan 10 tapi 8. 7 antikris muncul 8. Yang 3 antara dibunuh atau selesai atau dilengsarkan. Kita lihat dari sini Babylon, Medio Persia, ini ya Roman Empire itu ada 2. West Roman Empire, East kaki. Dan di sini nanti 10 jari-jari itu 10 raja yang berkuasa pada akhir zaman. Dari mana? Dari Roman Empire. Karena Islam menguasai Roman Empire, sisa-sisa penguasaan Roman Empire itu nanti dikuasai kembali oleh Khalifat Islam. Sekarang kita lihat di sini Middle East. Sekarang kita lihat ya, kita belajar di peta. Saya belajar di peta. Binatang itu adalah koalisi dari negara Mesir. Kita lihat Mesir. Mesir di mana ini? Mesir di sini. Mesir, ya. Kemudian Suriah, Irak, Iran, Yunani. Saya lihat Yunani itu apa? Ternyata Yunani itu adalah Eropa Selatan. Itu termasuk Yunani. Kemudian Afrika itu termasuk Yunani. Jadi kita tahu bahwa ini benua Afrika itu adalah kekaisaran Yunani. Makanya Bapak bilang Nigeria juga kekaisaran Yunani. Nigeria agamanya apa? Islam. Jadi bagaimana kita lihat ini dari Yunani sudah diambil oleh Islam. Tadi aku bilang Yunani sudah diambil oleh Islam. Karena terakhir adalah Roma diambil alih. Jadi semua negara jajahan Roma menjadi milik Khalifat Islam. Jadi kita lihat di sini ya. Mesir, Suriah, Irak, Iran, Yunani. Yunani, saya melihat Yunani itu apa sih? Saya kira Yunani cuman France itu Itali. Ternyata enggak, cuman Itali. Ternyata bukan Prancis. Prancis itu adalah kekaisaran Yunani. Saya kira hanya Prancis. Tetapi ternyata Yunani itu tak pikir hanya Greece. Santorini itu tak pikir Yunani hanya Greece. Begitu saya lihat kekaisaran Yunani itu meliputi Eropa Selatan, meliputi Afrika. Jadi benua Afrika sama Eropa Selatan yang di sini nih. Utara selatan Eropa Selatan yang di sini nih. Di sini adalah milik Yunani. Terus kita lihat Roma Barat itu apa? Roma Barat itu ternyata Eropa Barat. Roma Timur, Eropa Timur, dan Tenggara, dan Turki. Waduh, saya lihat berarti seluruh Eropa itu adalah binatang ini. Saya kira cuman Mesir, Irak, Iran. Ternyata saya lihat Eropa, seluruh Eropa adalah termasuk dalam binatang ini. Kemudian kita lihat Roma Timur itu apa? Eropa Timur, Tenggara, dan Turki, dan revise. Kita lihat bagaimana seluruh dari Egypt, Syria, Irak, Iran, ya toh. Terus kemudian ini adalah Yunani. Kemudian di sini Eropa Barat itu Roma Timur, dan Eropa sini berarti daerah sini nih. Jadi kalau kita lihat, kemudian yang ini adalah Islam. Daerah sini ini adalah Khalifah Islam, United Arab Revised Islam tuh daerah sini. Ada Jordan, ada Saudi Arabia, ada Bahrain, ada Qatar, ada United Arab Emirates, ada Yemen, ada Oman. Kalau saya lihat di sini ini adalah revive Islam Caliphate. Saya lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6, 7. Jadi kalau kita lihat seluruh di sini itu semua menjadi musuh Israel. Bayangkan Israel cuma segini ya. Israel cuma segini loh. Dekat Jordan nih Israel. Aduh, satu ini yang akan memusuhi Israel. Kenapa kok memusuhi Israel? Kenapa? Karena yang di belakangnya adalah iblis. Iblis tahu enggak kalau Tuhan mau datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun? Tahu.
Iblis tahu kalau Tuhan mau datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Iblis harus menghancurkan Israel. Iblis harus menghancurkan Yahudi supaya tidak terjadi millennium kingdom on the earth. Dan kerajaan iblis tetap berkuasa di bumi selama-lamanya. Jadi negara-negara ini harus melenyapkan bangsa Yahudi, harus melenyapkan bangsa Israel. Ingat, iblis itu sudah berhasil membuat bangsa Israel tersebar ke seluruh dunia. Tetapi Tuhan bilang, aku akan mempersatukan bangsa Israel lagi. Tahun 1948 bangsa Israel sudah dibersatu. Tetapi sekarang tujuan mereka adalah membuat Israel tidak ada di dalam peta. Dengan cara apa? Semua orang Yahudi harus dibunuh, seorang Kristen harus dibunuh, dan tidak ada lagi Israel di dalam peta. Karena kalau masih ada orang Yahudi, masih ada orang Israel, masih ada negara Israel, kan tuh second coming Tuhan datang berdiri di bukit apa? Olive, Zaitun, dan kemudian Tuhan akan membentuk kerajaan di Yerusalem. Makanya negara-negara ini tidak mau itu terjadi. Kalau Yesus datang ke dunia untuk mendirikan kerajaannya 1000 tahun, berarti setan tidak bisa berkuasa di bumi. Makanya segala usaha dilakukan supaya menghilangkan Israel, menghilangkan orang Yahudi, bahkan menghilangkan orang-orang Kristen. Sehingga Tuhan tidak jadi datang ke dunia karena pengikutnya tidak ada, karena negara Israel sudah tidak ada. Tetapi ya wong Tuhan yang penulis skenario, wong Tuhan yang membuat cerita sejarah, Tuhan yang menciptakan semuanya. Apa yang rancanganmu bukan rancanganku, jalan-jalannya orang bukan jalan-jalannya Tuhan. Makanya Tuhan akan gagalkan karena profesi harus terjadi bahwa Tuhan akan datang mendirikan kerajaannya 1000 tahun di bumi, dan kerajaan setan itu dihancurkan dan setan akan diikat di dalam pit, di dalam lubang ya, sampai 1000 tahun berakhir. Jadi itu rencananya. Makanya dia berusaha seluruh negara menghilangkan Israel. Takut, waduh kalau Tuhan datang mendirikan kerajaannya, kita nggak bisa berkuasa nih di bumi. Makanya semua negara ini semua dipakai oleh iblis. Karena apa? Mereka bukan anak-anak Tuhan, mereka bukan domba, ya toh? Kan mereka menyembah Allah yang beda, bukan Allah Yesus Kristus, ya. Makanya mereka seluruh dunia ini bersatu untuk supaya Yesus tidak datang ke dunia untuk mendirikan kerajaannya. Maka mereka bersatu untuk menghancurkan negara Israel, menghancurkan Yahudi, menghancurkan orang-orang Kristen. Ya, yuk kita lanjut. Yuk. Jadi kita tahu nanti Antikris dari mana, Bu? Tadi kita tahu sekarang yang berkuasa terakhir tadi apa? Kekaisaran, Khalifat yang tadi muncul. Nah itu. Jadi daerah situ aja. Yuk ulangi tadi. Yang tadi. Jadi kalau saya lihat, Bu, Antikris muncul dari mana? Dari sini nih, negara sini nih. Dari sini nih. Dari sini nih. Saya lihat dari sini, dari negara-negara Islam ini, dari negara-negara situ. Munculnya dari situ. Ya. Nah, kita lihat aja siapa yang lagi naik. Sebetulnya ini sudah dekat loh, saudara. Saya lihat kalau Bapak juga sering lihat, dah kok Israel tenang-tenang saja ya. Lah kan peace and safety. Kemarin udah tanda tangan peace and safety 7 tahun. Nanti di tengah-tengah the middle of 7 tahun, 3,5 tahun, nanti baru mereka akan abolition and demolition Antikris akan ada di dalam bait Allah dan menyatakan diri di bait Allah, baru mengingkari. Kan lagi peace. Dia bilang kok Israel tenang-tenang saja ya. Lah kan lagi peace, memang lagi peace. Tapi ingat ya, rapture itu kedatangannya tidak tanpa tanda-tanda. Jadi pada saat semua peace and safety, tiba-tiba seperti perempuan melahirkan. Ya jebrol Tuhan Yesus datang. Ingat loh, pada saat peace and security, tiba-tiba seperti perempuan melahirkan, jebol Tuhan datang di awan-awan. Waduh, aku belum siap. Tak pikir Bu masih lama.
Ya, makanya bersyukur kalau kita harus berjaga-jaga ya. Pada saat keadaan peace and security, ingat kedatangan Yesus seperti Nabi Nuh. Pada saat kamu makan, minum apa, ya toh, berakhirlah kesudahannya. Makanya, yuk kita lihat yuk. Nah, kita lihat sekarang untuk mereka menyatukan seluruh negara. Bayangkan negara tuh di dunia ada banyak loh ya, untuk menyatukan seluruh negara. Makanya mereka punya United Nations, PBB. Saya baru tahu PBB ternyata, karena PBB itu gabungan dari negara-negara yang saya bilang tadi. Oh ternyata PBB, ternyata ya salah satu dari mereka juga. Nah untuk menyatukan bangsa negara menjadi satu, kontrol mereka menjadi persatuan dan menerapkan hukum di hukum yang harus ditaati oleh penduduk seluruh dunia. Dan apa itu hukumnya? Nanti ini adalah misi loh. Kita tahu bahwa New World Order itu sudah dari tahun 2021. Berarti mereka secara secretly merancangkan dengan diam-diam ya, tapi belum berkuasa penuh. Yuk kita lihat. Yaitu satu pemerintahan dunia, satu mata uang non tunai, satu bank sentral dunia, satu militer dunia. Berarti militer hanya satu. Kenapa satu? Karena semua pakai AI. Tidak ada lagi der tambahan polisi, tidak ada. Semua pakai drone, pakai AI, jadi hanya satu. Kita lihat. Satu bank sentral dunia yaitu Bank Dunia yang punyanya Rothschild. Berarti bank-bank nanti akan tutup, tidak ada uang kertas lagi. Terus kemudian berakhirnya kedaulatan negara. Wah, negara republik sudah tidak ada. Kerajaan tidak ada karena hanya satu yang berkuasa. Negara si antikris tadi hanya satu yang berkuasa. Kemudian depopulasi mengendalikan pertumbuhan penduduk. Berarti nanti bakalnya ada depopulasi, harus vaksin, pokoknya pengurangan penduduk. Orang kalau makanannya sakit udah mati. Jadi depopulasi tidak terjadi penaikan penduduk. Kenapa terjadi gini? Karena climate change, karena dia melihat kalau banyak populasi orang, makanan nanti kurang makan, ya toh? Apa-apa kurang, apalagi kalau perang. Kalau perang itu makanan langka. Makanan langka, orang banyak berebut, akhirnya berebut. Jadi mereka memikirkan depopulasi lebih banyak, orangnya dikit, diganti mesin. Kalau mesin enggak usah pakai orang, betul ya? Kalau mesin enggak usah ya, tinggal dicolok baterai ya. Makanya zaman-zaman nanti akan ada pengurangan tenaga kerja, ada banyak kematian, tetapi semua diganti oleh mesin. Kemudian pendapatan dari universal nih, kepadatan penduduk, beberapa vaksin wajib, yaitu vaksin tadi loh, apa namanya tadi, peduli lindungi. Kemudian pendapatan dasar universal, sosial kredit penghematan, ya toh, ya, penghematan bukan. Programmable money. Terus microchip untuk pembelian perjalanan, pelacakan, pengendalian. Microchip. Kita dengar barang siapa yang tidak pakai chip, mereka tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh beli apa-apa, tidak boleh kerja. Yang berat jujur yang kerja. Apalagi kamu masuk gedung-gedung tinggi. Kamu masuk mall, tolong chipnya. Kalau enggak, lah saya enggak mau pasang chip. Lah kamu kerja di dalam gedung mall, gimana apa yang kamu lakukan? Harus keluar dari kerjaan. Waduh Pak, kalau keluar anak saya makan apa? Itulah susahnya. Enggak tahu makan apa. Aku juga enggak ngerti makan apa. Kalau kamu keluar, anak saya makan enggak tahu. Pokoknya berdoa enggak tahu Tuhan, cari kerja, cari jalan keluar, aku enggak ngerti. Tetapi kalau sudah pakai chip, kamu masuk ke gedung aja harus ke gedung, terutama yang kerja di mall, masuk ke gedung aja sudah pakai chip. Apalagi masuk ke perusahaan, gaji paycheck kadang harus pakai chip. Nggak bisa, nggak mungkin ID. Kalau yang di rumah sendiri, kerja sendiri masih mending. Tapi kalau yang masih jadi employee, kerja sama orang, wah itu sudah nggak bisa. Kalau kamu nggak mungkin nggak pakai chip, karena kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh masuk gedung. Fitness, ke celebrity fitness ya Cin ya, masuk harus chip. Kalau enggak kamu enggak bisa fitness. Saya punya fitness di rumah. Tapi itulah contoh-contohnya. Kemudian kita lihat. Implementasi kredit sosial, nanti saya pelajari. Triliunan peralatan terhubung ke sistem pemantauan 5G.
Anak-anak dibesarkan oleh pemerintah. Jadi kamu tidak boleh membesarkan anak-anak. Jadi anak-anak dibesarkan oleh pemerintah, di brainwash oleh pemerintah. Bukan lagi tidak boleh kalau kita membesarkan anak-anak berdasarkan firman Tuhan. Ini anak-anak yang membesarkan pemerintah, jadi di brainwash oleh pemerintah. Kemudian kita lihat anak-anak sekolah perguruan tinggi, universitas yang dimiliki dikendalikan pemerintah. Universitas, sekolah dikendalikan pemerintah, isinya propaganda terus. Kayak di Korea Utara ya. Kalau lihat TV isinya propaganda terus tidak boleh lihat drama katanya. Betul ya? Di Korea Utara tuh kalau kamu lihat drama kamu dihukum mati. Di sini ya kita lihat ya, sekolah-sekolah isinya propaganda pemerintah terus. Jadi anak-anak kecil dikasih propaganda pemerintah, tidak boleh dididik oleh orang tua sendiri, ya. Terus kemudian akhir dari transportasi pribadi memiliki mobil. Mobil dibatasi. Kenapa? Karena karbon tuh asapnya knalpot itu membuat lingkungan jadi tercemar. Jadi mobil dibatasi, ada transport akan baik, transport umum akan baik, tapi mobil dibatasi. Makanya saya heran kalau ada orang yang beli mobil. Kalau ada yang lihat mobil mau kredit 5 tahun, 4 tahun. Aduh, mereka nggak ngerti rencana Tuhan deh. Kalau saya lihat gini, saya mempelajari, udah nggak kepengen apa-apa. Pengennya udah Tuhan, udah wis selesai saya sama dunia. Bayangkan kita lihat akhir dari transportasi tidak memiliki mobil. Ada enggak di sini tadi yang melihat video YouTube saya mengenai rapture? Saya kirimkan ke Komsel. Ada enggak yang lihat? Belum? Tolong nanti dilihat. Itu kamu akan melihat mobil-mobil berserakan di jalan, tidak ada yang ambil. Tadi hari ini saya ngirim tadi pagi-pagi kita tidak ada salah jam 12 malam. Jam 12 malam itu saya masih baca-baca. Jam 12 malam saya nemukan tayangan yang luar biasa banget. Wow, itu terjadi setelah rapture. Dan apa yang terjadi? Waduh, luar biasa. Kamu hari ini nanti lihat YouTube-nya, kamu akan lihat mobil-mobil banyak di pinggir jalan. Tidak ada yang sentuh karena banyak ditinggalkan pemiliknya. Dan kita lihat zaman sekarang beli mobil udah ada zaman. Zaman sekarang adalah zamannya kita intim sama Tuhan, tidak lagi fokus sama kekayaan tapi mendekat sama Tuhan. Karena pada saat peace and security Tuhan akan datang, ya. Terus kemudian semua bisnis milik pemerintah, korporasi. Pembatasan perjalanan udara yang tidak penting. Yani kalau kamu mau jalan-jalan tidak penting, tidak boleh. Jadi kita dibatasi. Manusia terkonsentrasi ke kota pemukiman. Akhir dari pertanian pribadi, pengembalaan ternak, akhir dari rumah keluarga tinggal. Jadi rumah-rumah akan dimasuki, rumah-rumah akan disitani semua. Rumah-rumah, bayangkan yang tadinya rumahnya besar kayak ini, wah enggak tahu besok saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan rumah ini. Tapi kalau lihat ini, akhir dari rumah keluarga tinggal. Berarti semua orang akan dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan sehingga bisa dikontrol. Kemudian kita lihat akhir dari irigasi, akhir dari pertanian pribadi, pengembalaan ternak. Barang siapa yang kerja pertanian, yang kerja peternakan itu diambil oleh pemerintah. Kenapa? Pada saat perang nanti akan sedikit orang yang punya bahan makanan. Kambing akan sedikit, ayam akan sedikit. Bahan makanan itu menjadi penting bagi pemerintah. Jadi harus pemerintah yang punya. Jadi akhir dari pertanian pribadi, pengembalaan ternak. Jadi semua disita oleh pemerintah. Kemudian akhir dari rumah keluarga tunggal, penggunaan lahan terbatas melayani kebutuhan manusia, larangan obat alami non sintetik dan obat naturopati. Saya lihat pakai obat non sintetik ternyata herbal. Kayak bapak itu enggak boleh di atas. Kunyit ya. Kunyit sambiloto broto wali. Minum itu enggak boleh. Kenapa? Dilarang, itu ilegal. Yang boleh obat dokter, obat dari farmasi besar. Kenapa? Karena farmasi punyain siapa? Punyanya global elite. Karena promo farmasi, obat-obatan punya mereka, rumah sakit punya mereka. Lah kalau bapak minum kayak temulawak, itu seledri itu dilarang. Kalau ketangkep kamu dipenjara. Karena minum bahan-bahan herbal. Karena tidak boleh.
Ya, yang boleh hanya obat dari pabrik, dari rumah sakit, dari farmasi-farmasi yang mereka punya. Karena farmasi juga punya mereka. Kita lihat bagaimana farmasi punya mereka. Yuk kita lihat. Ini Illuminati ya, yang di atas Rothschild. Rothschild itu adalah pemilik Bank Dunia dan pemilik banyak-banyak perusahaan di dunia. Kita lihat di sini, keuangan IMF punyanya dia. World Bank, Bank Dunia punyanya dia, Central Bank punyanya dia, Federal Reserve Bank punyanya dia, yang mencetak uang punyanya dia. Makanya Bapak bilang, dan nanti kayaknya presidennya Elon Musk. Oh belum tentu Elon Musk. Kenapa? Elon Musk kaya banget. Oh udah bisa, sekaya-kayanya Elon Musk ya kalah sama apa? Yang nyetak uang. Yang nyetak uang, milih orang, wah ini bisa dikendalikan ini. Angkat jadi presiden, jadiin boneka. Ya kan jadikan boneka, tetapi yang mengendalikan adalah di belakangnya yang punya uang, yang Federal Reserve yang mencetak uang. Kemudian apalagi lembaga penelitian, Stanford Research Institute, Institute Policy Studies, Brookings Institute, ini apa aja saya enggak ngerti. Terus pengumpulan rahasia, ada Rosicrucian, Freemason itu di sini. School and Bond Bohemian ya. Terus kita politik ada US Supreme Court di sini. Bayangkan nih, US Supreme Court jadi pengadilan dunia adalah di sini, adalah milik mereka. NATO milik mereka, United Nation milik mereka. Makanya aku begitu lihat, oh makanya gambarnya kok persis di Wahyu. Ternyata orang-orang Eropa dan seluruhnya itu adalah orang-orang tadi, binatang tadi itu termasuk orang Eropa dan seluruh dunia itu termasuk binatang tadi. Nah gini, di sini ada tertulis United Nation, NATO, Supreme Court dan Bilderberg. Ini tahu nih. Terus nih intelligence CIA, KGB, ya, Interpol itu punya dia, military punya dia, drug kartel punya dia. Terus kemudian agama ini loh, di bawah ini saya heran, ada satanis di sini. Kemudian kita lihat nih, pendidikan ada UNESCO, World Union, ya toh. Di sini ada semua, jadi termasuk obat-obatan. Di sini ada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang kita sering pakai, termasuk obat-obatan, farmasi. Jadi kalau Bapak minum herbal dilarang, kamu tidak boleh. Larangan obat alami, non sintetik, obat naturopati itu adalah herbal. Tidak boleh. Kamu harus minum obat dari perusahaan-perusahaannya punya dia. Uangnya masuk ke dia lagi, ya kan? Jadi ngeri loh kalau lihat, ya. Terus kita lihat nih, agendanya untuk supaya ini semua terjadi, apa yang harus dilakukan? Yuk kita lihat. Pertama apa? Digital ID. Ingat loh, Bu masih lama, jangan salah loh. Kemarin kalau tidak salah tanggal 17 Agustus, kita mau diluncurkan digital ID. Tahun ini loh, ingat gak? Waktu itu kita batal ya, tidak jadi ya. Tahun ini KTP akan mulai pakai digital ID, kalau tidak salah kemarin 17 Agustus. Akan diluncurkan pertama digital ID di Indonesia. Jadi digital ID sudah masuk Indonesia, sudah guys, sudah. Kemana aja Bapak ada panggilan. Tolong datang tapi kita nggak datang ya. Tolong datang ke kantor lurah ya, kelurahan ya, untuk penggantian KTP dengan digital ID. Aku bilang, aduh Pak, digital ID Pak, gimana Pak? Datang enggak? Itu bohong dah, enggak lah, enggak masa lurah sampai WA ini satu persatu bilang gitu Bapak. Tapi kayak sudah ada panggilan, tolong datang ke kantor lurahan untuk membuat KTP, karena KTP baru dengan digital ID. Nah, ingat ya. Jadi semua negara akan mengarah ke arah situ semua, ya. Yuk kita lihat, apa itu digital ID yuk. Nah, ini digital ID. Di HP-mu ada enggak digital ID? Ada. Saya aja kalau ke Shopee itu, mah, aku lagi kerja. Mah, ini Shopee minta digital ID. Kalau kita masuk ke akun Shopee pakai enggak? Siapa yang di sini punya akun Shopee? Pakai ini digital ID? Tokopedia pakai toh? Nah, ya toh? Pakai digital ID. Ini digital ID.
Digital ID. Terus AI surveillance. Kita tahu kalau di jalan-jalan ada enggak kamera-kamera. Siapa yang pernah di jalan tahu kalau tiba-tiba melanggar, dapat surat cinta. Ada ya? Kayaknya Ayis deh, Pak. Hah? Ayis, Pak. Kok apa? Saya apa tuh ya? Nggak apa? Ganjil genap. Ganjil genap. Pergi jebret ada surveillance di jalan. Tiba-tiba dapat surat cinta dari polisi. Ayo. Berarti ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya toh? Lihat nih, kalau sudah di surveillance pakai fingerprint. Nih, siapa yang megang uang di sini? Ada ya? Punya M-banking enggak? Pakai ini enggak? Jadi enggak? Ini aja aku buka ya, tuh keluar. Ini sudah digital ID. Ingat loh, telepon kita ini enggak mati-mati loh, 24 jam nyala terus loh, ya. Jadi semua bisa direkam lewat ini, ada chipnya, kita nggak ngerti ya. Ya toh, ini aja masuk pakai fingerprint, pakai face recognition, ya toh. Kita lihat di sini. Nah, kalau sudah pakai face recognition, kalau di kamera udah kelihatan seperti ini nih. Nih siapa. Udah kelihatan. Tinggal di zoom mukanya. Wah, ini apa ini? Ini si Wenli ini, Wenli. Di zoom mukanya. Wah, ini Wenli. Wah, itu Audi itu, ha. Nah, bisa kelihatan. Begitu di Audi, diklik Audi. Punyanya ini. Pekerjaan ini. Bisa kelihatan semua. Yuk kita lihat apalagi yang mereka lakukan. Terus carbon tracking. Carbon tracking itu adalah jadi kamu tidak boleh pakai mobil bahan bakar. Bakalnya mobil bahan bakar akan dieliminasi. Makanya sudah dikenalkan mobil listrik. Karena bahan bakar merusak lingkungan. Yes. Ya. Jadi juga mulai diperkenalkan mobil listrik ya supaya CO2. Terus jadi kita harus cari naik sepeda, kemudian melakukan nanam yang seger-seger, ngerti gak? Terus tidak boleh pakai asap tuh apa namanya? Kompor gas apa? Kompor gas sudah enggak? Ya boleh. Kompor gas sudah enggak boleh. Ya, karena menimbulkan apa itu? Gas-gas. Listrik juga harus penghematan seperti itu. Ini adalah carbon tracking. Jadi kamu kalau apa yang ada limbah-limbah pabrik, apa yang kamu kalau masak keluar gasnya itu sudah tidak boleh. Jadi harus pakai listrik, ya. Terus kemudian 15 minute city itu adalah bahwa kamu akan dikumpulkan dalam satu tempat yang dekat dari mana-mana. Jadi kamu ingatlah, udah tidak ada rumah lagi, tidak punya rumah lagi, karena kamu akan dimasukkan ke dalam sini rumah-rumah dekat parkir, dekat hospital, dekat grocery, dekat rumah sekolah, dekat tempat macam-macam, dekat apa namanya itu apa transportasi. Jadi hanya pakainya sepeda, boleh pakai sepeda, tidak lagi pakai mobil, mengurangi penggunaan mobil. Terus kemudian drone surveillance, drone tuh mulai pakai drone. Kalau pakai drone, mereka enggak perlu polisi banyak-banyak. Perlu polisi banyak-banyak enggak? Enggak, ya. Enggak perlu polisi banyak-banyak. Jadi mereka sudah pakai drone, kemanapun bisa pakai drone. Terus kemudian, yuk, ini predictive policing. Polisinya, militer tadi apa? Satu military. Polisinya hanya pakai komputer saja. Polisinya pakai ini ke seluruh dunia. Ya, mungkin polisi nggak perlu banyak, hanya sedikit aja yang mengoperasikan. Polisi hanya mengoperasikan saja, tidak terlalu banyak. Jadi mereka pakai drone. Kenapa? Ini jadi alat-alatnya gini, polisi. Jadi ceritanya begini. Misalnya Misalnya kamu ada orang yang
tiba-tiba ngambil sepeda, tiba-tiba ada sepeda, kamu naruh sepeda di pinggir. Tiba-tiba itu sepedanya orang aku ambil, mau Pak pinjem nanti tak kembaliin lagi. Begitu kamu ngambil sepedanya orang, tiba-tiba dia datang, dit, 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 dit. Itu bukan milik kamu, ayo kembalikan. Langsung kamu ditahan, dimasukin penjara. Jadi ini bisa mengetahui. Terus kemudian kalau ada penjahat, misalnya penjahat mau nangkap seseorang. Jadi kalau pada saat kamu ngeklik, apa yang harus dilakukan? Jadi namanya predictive policing itu pada saat kalau kamu orang itu harus tengkurap ke tanah. Kenapa? Kalau enggak tengkurap ke tanah, kalau dia muter tiba-tiba nembak, bahaya. Jadi prediktif itu dia tahu apa yang akan kira-kira apa yang dilakukan penjahat gitu. Supaya tidak terjadi polisi mati atau polisi dihajar gitu. Jadi prediktif itu merencanakan kira-kira apa kejahatan yang terjadi. Itu ceritanya. Jadi kalau kamu menangkap penjahat itu lagi gini, misalnya kemarin saya lihat film apa Demolition Man. Saya tadinya nggak ngerti apa itu, tapi begitu saya lihat bapak bilang gini, dah ini sudah pernah terjadi. Di mana terjadi? Kamu lihat deh film Demolition Man. Ada apa? Itu persis terjadi yang ini. Bapak langsung ngelihat film Demolition Man yang aktornya siapa ya? Stallone sama siapa? Wesley Snipes sama Sandra Bullock. Begitu kita lihat, ya ampun ternyata dia lagi nangkep Wesley Snipes, dia dia penjahat lagi nangkep dalam keadaan gini. Dia pejet application predictive policing jebret. Tolong dia ngomong apa aplikasinya? Itu penjahatnya suruh tengkurap, suruh tiarap. Kalau dia enggak tiarap, takutnya dia ngantem polisinya. Jadi namanya predictive policing itu adalah memprediksi apa yang dilakukan sebelum terjadi masalah. Saya baru tahu itu ternyata. Lah akhirnya ini predictive policing ada. Jadi bayangkan mereka komputer itu AI sudah memperhitungkan apa yang akan terjadi. Apalagi ada datanya. Ini misalnya Wenli jebret. Wenli bersih, enggak pernah kena hukuman, enggak pernah dipenjara. Berarti aman. Kecuali ternyata begitu dilihat jebret mukanya, Wenli pernah dipenjara, pernah membunuh, pernah melakukan kekerasan. Wah, berarti aplikasinya ada kemungkinan dia melakukan ini, ada kemungkinan ini. Nah, itu namanya predictive policing gitu loh. Jadi lucu ya. Jadi sudah menghambat kejahatan yang belum tentu akan terjadi. Yuk kita lanjut. Terus kemudian cashless economy. Ini yang kita takutkan. Cashless economy sudah banyak akan tempat bilang no cash. Kemudian no digital ID. No cash dan go digital. Bayangkan kita pergi-pergi sekarang tenang ya, enggak banyak uang, enggak bawa uang, asal bawa ini ya. Bisa apa? Bisa pakai OVO, bisa pakai apa? Dana, bisa pakai transfer ya. Bisa pakai QRIS ya. Nah, kita lihat. No cash, go digital, type of cash, payment. Terus nanti terakhir mengarah bukan lagi Bill Gates bilang tahun ini adalah tahun berakhirnya era smartphone. Bill Gates mengatakan tahun ini adalah tahun berakhirnya era smartphone. Berarti tahun ini smartphone sudah tidak ada lagi. Nanti digantikan oleh smartphone di tangan atau yang di chip. Ya. Tapi kalau saya lihat chip ini, kalau saya lihat nanti masih 3 tahun lagi. Kenapa? Karena ini harus tribulasi ringan dulu. Tribulasi ringan tidak pakai chip. Jadi kalau ada 7 tahun, 3,5 tahun lagi. Berarti mungkin chip nanti diimplementasikan saya lihat tahun 2028. Pada saat juga penggantian presiden Amerika Serikat. Ini akan diganti tahun 2028. Setelah penggantian ya sudah nanti satu pemerintah dunia udahan ya. Kita lihat ini. Jadi chip nanti yang kita takutkan ini yang terjadi. Sudah tidak lagi pakai handphone karena Bill Gates mengatakan ini berakhirnya era handphone. Terus kemudian
Social credit score, kenapa itu? Social credit score tuh jadi gini, kalau kamu lagi ngomong jelek-jelekin pemerintah, pemerintah sekarang kurang bagus, pemerintah sekarang banyak korupsi, langsung pelanggaran. Kamu sudah menjelek-jelekan pemerintah, jadi kamu keluar denda. Dendanya apa? Kamu didenda uang segini, akan dideduct dari rekeningmu. Mereka ngambil secara langsung di rekening kita. Nggak minta suruh transfer, nggak, langsung dideduct di rekening kita. Dan apa yang terjadi? Mereka juga langsung bisa mengasihi pembatalan jalan-jalan. Misalnya karena kamu melakukan pelanggaran, kamu tidak dilarang untuk pergi ke luar negeri, kamu dilarang untuk travel, kamu dilarang untuk ini. Jadi itu adalah social credit. Jadi apapun pelanggaran akan dideduct dari rekening kamu. Ini pelanggaran ya, travel tidak boleh, akses ke hotel tidak boleh, terus apa itu, akses ke social service tidak boleh, terus loan rate-nya dinaikkan, akses ke internet service tidak boleh, ke job tidak boleh, ke plane, plane itu apa, akses ke transportasi kereta api ke tidak boleh. Jadi kalau kamu melakukan pelanggaran, langsung keluar, kamu tidak boleh naik tren, tidak boleh tergantung apanya, tergantung hukumannya apa. Tidak boleh travel, tidak boleh ke naik tren, nggak boleh ke hotel, nggak boleh ke nggak boleh ke main internet. Misalnya kalau kamu pelanggaran, kamu mau lagi ke pelanggar, ya udah melanggar, kamu main internet, sorry, access denied, kamu melanggar, itu namanya social credit. Jadi apapun yang kamu lakukan, kalau kamu melanggar, kamu ada hukuman langsungnya, itu hukumannya macam-macam. Bisa nggak boleh main internet, bisa nggak boleh bekerja, nggak boleh dikurangi uangnya, nggak boleh travel, dan nggak boleh macam-macam, nggak boleh ke tempat-tempat sosial. Nah itu adalah social credit. Terus biometric checkpoint. Ingat, kita biometrik sudah kita lakukan enggak kalau di airport? Di airport sekarang kita pakai e-passport. Ingat enggak pakai e-passport? Kita masuk ke gerbang, lihat apa? Face-nya dulu. Coba ya. Face-nya, habis itu tangan kiri, jempol kiri, jempol kanan. Ingat kalau udah di airport, kemudian kita lihat nih, kalau di airport tuh masuk ke dalam tempat-tempat khusus ya, itu adalah biometric checkpoint ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa ini ternyata coming soon, digital prison, kita akan dipenjara. Dipenjara apa? Ada digital ID, ada facial recognition, ada smart city, terus smartphone, kemudian ada lagi central bank, digital currency, kemudian kita tidak bisa kemana-mana, lewat hanya satu klik saja sudah ketahuan semuanya ya. Dan ini kemudian yang terakhir nih programmable money. Programmable money itu ceritanya uang hasil pekerjaanmu yang di sini dibatasi. Misalnya kamu pergi ke supermarket, kamu beli babi, saya beli 4 kilo babi, denied, tidak boleh, kamu tidak boleh beli 4 kilo. Batas pembelianmu hanya 200 gram. Berarti dikembalikan lagi babinya. Terus misalnya kamu kemarin beli babi, hari ini beli babi lagi. Tidak boleh. Kemarin kamu sudah beli babi, hari ini harus makan yang lain. Itu. Kemarin sudah daging-dagingan, sekarang harus beli ini. Jadi kamu ke grocery pun itu kamu dibatasi. Itu adalah programmable money. Jadi manimu diatur oleh dia supaya tidak boros. Jadi kamu tidak boleh borong-borong apa-apa lagi. Jadi dibatasi sehari-hari, kamu butuh apa dibatasi sehari-hari. Itu programmable money. Langsung dideduct di dalam di dalam sinimu. Ya. Terus apa lagi? Terus udah. Nah, mandatory have ups. Vaksin menjadi mandatory. Kalau kamu tidak vaksin tidak boleh travel. Vaksin menjadi mandatory, kamu tidak boleh. Ingat peduli lindungi dulu ya. Kalau tidak ada peduli lindungi, kamu boleh tidak masuk ke hotel. Saya ingat waktu itu
pergi, waktu itu saya di Labuan Bajo. Waktu itu peduli lindungi saya lagi merah. Waktu lagi merah saya ngomong sama Cynthia, Sin, aku mau pengen pindah hotel boleh enggak? Mah, hotel minta peduli lindungi. Kalau peduli lindungi mamah merah, enggak boleh mamah diizinkan nginep di hotel. Dulu saya pernah di Labuan Bajo kena Covid sama Pak Budi, berdua-dua sama-sama kena Covid. Akhirnya saya di lockdown di sana 15 hari, bayangkan. 15 hari ya, 2 minggu ya. Hah? Oh 10 hari. 10 hari untungnya saya tinggal di hotel yang hotelnya tuh sepi. Bukan hotel mewah. Hotelnya sepi, enggak ada yang tamu walaupun dekat pantai, lumayan untungnya hotelnya dekat pantai. Tapi sepi, jarang ada yang tamu. Nah terus saya bosen di hotel itu, pengen pindah hotel yang bagus. Waktu hotelnya bagus, ini kan harus 10 hari baru keluar lagi yang baru. Waktu hari ke-5 ke-6 aku pengen pindah hotel, Cynthia ngomong mah enggak bisa. Kalau punya mama masih merah, kamu enggak akan diizinkan masuk ke hotel yang baru. Untung aja mama masih hotel yang sepi, yang belum pakai canggih-canggih. Kalau hotel kayak udah canggih-canggih enggak bakal lu bisa masuk. Ya, ini adalah mandatory health apps. Ini adalah satu sehat, ingat ini yang di Indonesia namanya satu sehat. Jadi itu harus. Kenapa? Supaya pemerintah bisa memvaksin kamu setiap saat. Kalau divaksin jadi nurut. Kenapa? Kalau enggak nurut kamu enggak boleh pergi. Kalau enggak nurut kamu enggak boleh belanja. Kalau enggak nurut kamu enggak boleh enggak boleh bekerja. Kalau kamu enggak nurut kamu enggak boleh ngambil duit. Nah, jadi ini adalah totally control. Ya, jadi kita tahu ini yang terjadi. Yuk, ini sudah jam 12. Habis ini apa? Nah, satu agama. Nah, satu agama baru misteri Babylon. Berarti nanti diganti. Ya, wah ngomong segini aja udah banyak. Ini adalah misteri, besok saya lanjutkan misteri Babylon. Ya, jadi apa yang terjadi ini itu sekarang masih kita lakukan, sudah kita lakukan. Tapi ingat masih pakai handphone, bukan ditaruh di tangan ya. Nanti pada saatnya akan ditaruh di tangan dan kita totally out of control ya. Tapi kita tidak akan mengalami hal demikian karena kita tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kita akan semua diangkat dan kita tidak akan mengalami semua itu. Ya, nanti YouTube saya kasih PR, nanti YouTube yang saya kasih di GBI Heart of Christ, YouTube yang saya kasih di mana? Komsel, tim pengerja tolong dibuka. Itu sangat-sangat bagus ya, supaya kita terus berjaga-jaga, bersiap-siap saat kedatangan Tuhan yang kedua. Kita tidak mengalami hal demikian ya. Kita tidak mengalami bahwa kita harus menyembah patung raja. Seperti Daniel, kita tidak mengalami waktu kita nanti pada saat Antikris bahwa setiap orang harus menyembahnya. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan menyembahnya. Ingat, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan kita tidak akan menyembah siapapun kecuali Tuhan Yesus ya. Jadi kita tahu bahwa nanti kita tanya, apakah Bu ada yang bisa selamat saat masa tribulasi? Besok saya akan lanjutkan, ada. Selalu ada kesempatan. Walaupun kalau kalian sekarang masih bandel-bandel tidak bertobat, pada saat tribulasi tiba-tiba, ternyata Bu Ida ngajari benar, teman-temanku pada naik ke atas, saya kok masih di sini. Aku menyesal dulu kalau pas Bu Ida khotbah saya tidak mau datang. Aku menyesal kalau dulu pas Bu Ida khotbah aku tidur. Sekarang teman-teman sudah pada naik kok, pada hilang kok aku masih di sini. Kalau itu masih ada pertobatan, tapi ingat Tuhan tuh luar biasa, dia akan memberi jalan keluar ya, walaupun kadang harus mati, harus ngumpet ya, karena firman Tuhan berkata ada yang ditetapkan harus ditawan, ada yang harus, tolong ayatnya pen, ada yang ditetapkan mana pen? Tolong ayatnya pen, Wahyu berapa itu yang tak kasih di situ? Ayatnya di Wahyu 13 ayat 10.
Wahyu 13 ayat 10 pun. Wahyu 13 ayat 10. Atasnya paling atas, Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan oleh ditawan, ia akan ditawan. Wow, ngeri. Saya baca ini ngeri. Wahyu 13 ayat 10. Ya, barang siapa ditentukan oleh untuk ditawan, dia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting adalah ketabahan dan iman orang kudus. Berarti kalau kamu tertinggal di tribulasi dan kamu harus mengalami masa antikris, nanti ada yang ditentukan untuk ditawan. Wah, kalau ditawan sengsara itu. Ada yang ditentukan untuk dibunuh, kalau langsung mati enggak apa-apa deh. Kalau harus dibunuh di pedang udah langsung. Kalau ada yang ditawan itu, aduh. Terus ada yang lari-lari itu, lari-lari bersembunyi. Terus cari makan, kalau malam udah kayak tikus. Tahu tikus? Nyuri makanan dari atas. Kalau malam udah kayak tikus, ambil makanan satu dibagi orang. Tetapi di sini yang penting adalah ketahanan dan keteguhan iman daripada orang-orang kudus. Kalau baca itu ngeri. Tapi ingat, kita tidak mau sampai ke situ, ya. Kita mau terus melekat sama Tuhan dan tidak mengalami masa seperti itu. Yuk, Tuhan Yesus memberkati.